Beatrix bicara dulu. Jadi teman-teman, beta dapat tipu. Beatrix, selesai kenapa dari tadi Lesi kayak orang hilang arah begitu? Ya Beatrix, tidak tadi cuma. Kenapa dari tadi katong Lesi kayak orang hilang arah begitu? Ya Beatrix, sih biasanya yang paling baru. Kenapa tiba-tiba sih diam? Enggak teman-teman, beta dapat masalah besar. Kau si biasamu. Beatrix, selesai kenapa dari tadi Lesi kayak orang hilang arah begitu? Ya Beatrix. Masalah apa sih? Barang Masa sebenarnya bicara mau bikin apa tuh dia? Coba diam. Kalian harus dengar Beatrix punya penjelasan dulu baru kalian main hakim dia. Hakim dia. Hah? Kamu ada bahas apa nih? Ada belajar? Ini Lesi kayak anak orang hilang anak. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi. Kamu ada bahas apa nih? Sing. Kita lupa ya. Tapi sih uang yang kerugian. Iya. Membagi keluarga kamu, tapi kamu harus tahu investasi itu butuh ilmu, perhitungan, dan tempat yang jelas. Ya, Ibu. Beatrix, siapa kau pasti tahu. Ye. Kita dulu. Beatrix, kamu tidak salah untuk membantu keluarga kamu, tapi kamu harus tahu investasi. Astaga. Investasi itu butuh ilmu, perhitungan, dan tempat yang jelas. Baik, Ibu. Beatrix, si Bapak tahu, saya berusaha keras, tapi si Bapak saya akan marah. Si Bapak tidak tahu. Dan tempat yang jelas. Baik, Ibu. Beatrix. Baik, Ibu. Beatrix, si Bapak pasti saya akan marah. Pasti. Beatrix, kamu itu tidak salah. Tangan. Selamat siang Ibu dan teman, kami dari kelompok besar 4 yang didalami oleh kelompok 7 dan 8 matematika akan melakukan refleksi dari tugas yang diberikan. Yang pertama adalah momen aha versus momen adu. Di sini momen ahanya terjadi saat kami menemukan konsep adegan yang paling jelas yang menggambarkan perbedaan antara investasi sehat dan yang merugikan. Saat itu semuanya terasa klik atau alurnya berjalan sangat baik dan pesannya menjadi jelas dan juga semua anggotanya langsung setuju. Momen aduhnya ketika muncul saat proses syuting, terutama ketika cuaca atau kondisi lokasi yang tidak sesuai rencana. Seperti sekarang sedang hujan dan kami ingin pergi ekstrakurikuler, tapi ya begitulah. Dan beberapa adegan yang harus diulang-ulang, dan itu cukup melelahkan. Selanjutnya pelajaran yang kami dapat yaitu proses kreatif memang penuh dengan hambatan, tapi saat tim tetap sabar dan fleksibel, hasilnya justru lebih baik. Yang kedua, jadi sutradara keuangan. Jika kami menonton film ini sebagai penonton, pesan utama yang kami tangkap adalah jangan asal ambil pinjaman atau jangan asal ambil investasi tanpa memahami risikonya. Pesan ini terasa kuat karena ditampilkan melalui konflik nyata karakter sehingga mudah dicerna. Dulu dan sekarang, sebelum membuat film, data investasi terasa seperti hal sulit dan hanya untuk orang dewasa. Sedangkan pinjaman dianggap solusi cepat. Setelah riset, pandangan berubah, kami jadi tahu bahwa investasi itu penting, tapi tetap ada risiko. Pinjaman bisa membantu, tapi kalau tidak dikelola dengan benar bisa menjerumuskan.
Yang keempat, nasihat yang emas untuk teman. Kalau 5 tahun lagi teman curhat mau ambil pinjol atau mau investasi tanpa belajar dulu, kami akan bilang, jangan terburu-buru, baca dulu risikonya, jangan ikut tren, dan pastikan kamu bisa mengendalikan atau siap menanggung risikonya. Buat cepat kadang justru merusak. Yang kelima, yang nempel di kepala. Adegan yang paling berkesan adalah saat tokoh utama akhirnya menyadari konsekuensi dari keputusan finansialnya. Adegan ini terasa kuat karena langsung menunjukkan dampak nyata dari pilihan yang salah. Yang keenam, kerja tim itu mengajarkan bahwa setiap orang punya gaya kerja berbeda, tetapi keberagaman itu bisa jadi kekuatan kalau dikomunikasikan dengan baik. Kami belajar untuk lebih sadar, terbuka, dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, yang ketujuh, kalau mesin waktu ada, kira-kira momen apa yang ingin dikembalikan? Kalau bisa kembali pada hari pertama, kami akan membuat jadwal produksi yang lebih rapi dan memastikan semua properti alat sudah siap jauh-jauh hari. Dan ini akan menghemat waktu dan mengurangi stres, karena seperti yang diketahui, kami memiliki sedikit hambatan dan keterlambatan saat membuat film. Yang ke-8, bekal masa depan selain soal uang. Selain menjadi melek finansial, kami merasa skill yang paling berkembang adalah yang pertama, kemampuan komunikasi. Yang kedua, cara membuat naskah. Yang ketiga, editing video. Yang keempat, manajemen waktu. Yang kelima, problem solving. Gula. Udah lanjut. Sorry ya. Ulang di awal. Udah baca di awal. Baca aja, apa? Bekal masa depan. Masa depan selain soal uang. Selain menjadi lebih bekal masa depan selain menjadi lebih melek finansial, kami merasa skill yang paling berkembang adalah yang pertama, kemampuan komunikasi, cara membuat naskah, editing video, manajemen waktu, problem solving saat syuting. Topik dan kamera. Menurut kami lebih sulit menerjemahkan konsep finansial menjadi adegan film karena butuh kreativitas untuk membuat hal yang abstrak menjadi visual dan tetap menarik. Memahami konsepnya justru lebih mudah setelah berdiskusi dengan narasumber dan guru. Yang ke-10, satu kata ajaib, berharga. Karena seluruh proses walaupun penuh tantangan, bikin kami belajar banyak hal baru, baik soal finansial maupun kerja tim. Dan terlebih daripada itu, semua ini kayak masa-masa indah di dalam